A few moments later. SD kelas C semester 1 akan membuat video pembelajaran tentang landasan asas dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian pendidikan. Pada era serba canggih ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Bahkan, pemerintah telah mewajibkan warga negaranya untuk memperoleh hak pendidikan selama 12 tahun dan disarankan lebih dari itu. Secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindar dari kebodohan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pengetahuan yang akan didapatkan. Lalu, apa itu sebenarnya pengertian pendidikan itu? Mengapa pendidikan penting bagi kehidupan dan generasi masa depan? Menurut ahli pedagogik dari Belanda, Langeveld mengemukakan bahwa pengertian pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang memiliki keterkaitan. Pengertian pendidikan sendiri bermakna melakukan suatu tindakan berupa memberikan pendidikan kepada pihak lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu menurut Chris dan Woyo, mendidik adalah pertolongan yang diberikan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke tingkat dewasa. Menurut GBHN 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Terdapat beberapa konsep dasar mengenai pendidikan, yaitu bahwa pendidikan berlangsung selama seumur hidup atau long life education. Hal tersebut karena usaha pendidikan sejatinya telah dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibu sampai meninggal. Konsep pendidikan berlangsung sepanjang hayat ini seolah memberikan pengertian bahwa pendidikan tidak identik dengan lingkungan sekolah saja, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, bagi manusia, pendidikan merupakan suatu kewajiban karena dari adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang serampangan begitu saja, supaya dirinya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan mandiri. Pendidikan hanya berlaku bagi manusia. Upaya pendidikan menyangkut pada hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan keterampilan manusia. Hanya manusia yang dapat dididik dan menerima pendidikan karena manusia dilengkapi oleh akal budi. Sedangkan hewan tidak dididik dan tidak memungkinkan untuk dididik, sehingga tidak mungkin terlibat dalam proses pendidikan. Mengapa manusia perlu memperoleh pendidikan? Terdapat beberapa asumsi yang memungkinkan mengapa seorang manusia perlu memperoleh pendidikan dalam hidupnya, yakni yang pertama, manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang tidak berdaya sehingga perlu mendapatkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan hidupnya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung menjadi seorang yang dewasa. Supaya dapat sampai pada tingkat dewasa maka diperlukan proses pendidikan. Yang ketiga, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak akan bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Yang keempat, pada hakikatnya manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan sepanjang hidupnya. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di suatu negara dengan negara lain tentu akan berbeda, bergantung dasar negara, falsafah hidup, dan ideologi negara. Sehingga sebagai manusia Indonesia, pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai hal tersebut adalah dengan adanya kedewasaan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menyebut seorang individu telah menjadi dewasa, yakni yang pertama, mandiri, dapat hidup sendiri, tidak bergantung hidupnya pada orang lain, dan dapat mengambil keputusan atas hidupnya. Yang kedua, bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, memahami norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur dalam pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Pada zaman sekarang, peserta didik tidak selalu menjadi pihak yang menerima informasi dari pendidik saja, namun bisa saling memberikan timbal balik kepada pendidik dan antar peserta didik lainnya. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dapat berbeda dengan peserta didik lain. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan pendidikan. Yang kedua, pendidik. Pendidik dibedakan menjadi dua jenis, yakni pendidik kodrati, yaitu orang tua selaku pendidik pertama sejak individu lahir ke dunia. Yang kedua, pendidikan profesi. Pendidik profesi, yakni guru. Orang tua selaku sebagai pendidik kodrati dilakukan bukan atas kemauan anak, melainkan semata-mata secara kodrati bahwa mereka harus mendidik anaknya dengan cara dan aturan yang berbeda-beda. Walaupun pada zaman sekarang ini tidak sedikit orang tua yang mengabaikan tanggung jawab sebagai pendidik kodrati. Penyebab beragam, salah satunya adalah tidak adanya waktu untuk berinteraksi dengan anak akibat terlalu sibuk bekerja. Adanya keterbatasan waktu tersebut menjadikan pengalihan pendidikan anak kepada negara dan masyarakat berupa profesi guru. Guru selaku pendidik profesi telah menerima tanggung jawab mendidik dari berbagai pihak, yakni orang tua, masyarakat, dan negara atau pemerintah. Tanggung jawab tersebut diterima atas dasar kepercayaan bahwa seorang guru mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan peserta didik. Terlebih saat ini, menjadi seorang guru memiliki persyaratan yang cukup banyak, yaitu tidak hanya cukup berijazah lulusan sarjana pendidikan saja, berjiwa Pancasila, demokratis, sehat jasmani, menjadi beberapa syarat lain yang harus dimiliki oleh seorang guru. Tujuan, setiap pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus memiliki tujuan. Misalnya, agar peserta didik pandai berbicara, membaca, menulis, berhitung, agar peserta didik memiliki budi pekerti luhur, cinta bangsa dan tanah air, dan lain-lain. Tujuan-tujuan tersebut harus dikaji berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik supaya proses mendidiknya dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Yang keempat, isi pendidikan. Isi pendidikan meliputi segala sesuatu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik supaya dapat mencapai tujuan pendidikan. Isi pendidikan ini berupa materi yang harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan kemampuan peserta didik. Yang kelima, metode pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, metode ini bergantung pada kemampuan pendidik yang bersangkutan dan sarana pendidikan. Dalam proses pendidikan sering terjadi adanya mode X atau kurang berhasil diterapkan oleh pendidik A, tetapi sukses dilakukan oleh pendidik B, sehingga dapat disebut bahwa suatu metode pendidikan tetap memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Yang keenam, situasi lingkungan pendidikan. Situasi lingkungan menjadi salah satu unsur paling berpengaruh dalam proses pendidikan. Situasi lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial budaya, lingkungan fisik atau bangunan gedung, dan lingkungan alam atau cuaca dan musim. Landasan pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, landasan ideal atau Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional atau Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional. Asas pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, asas semesta, yaitu
menyeluruh dan terpadu. Dalam asas ini berarti pendidikan terbuka bagi setiap rakyat negara Indonesia, mencakup semua jenis jenjang pendidikan. Yang kedua, asas pendidikan seumur hidup. Dalam asas ini setiap individu harus memperoleh hak dan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran dan belajar kapanpun selama hidupnya. Asas tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 4. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan nusantara. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Kedelapan, asas manfaat adil dan merata. Yang kesembilan, asas Ingarso Sung Tulodo ing Madio Mangu Karso Tuturi Handayani. Yang kesepuluh, asas kepastian hukum. Lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga menjadi bentuk lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dari setiap individu yang lahir ke dunia. Oleh sebab itu, orang tua berperan sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas proses pendidikan. Seorang ahli Bram Dos mengungkapkan bahwa dalam lingkungan pendidikan, sekolah lebih banyak mengembangkan kemampuan akademis individu, sementara dalam lingkungan pendidikan, keluarga bertanggung jawab atas pengembangan kepribadian. Pendidikan keluarga dibagi atas tahap prenatal dan postnatal. Dalam tahap prenatal ini berkaitan dengan pendidikan sebelum lahir atau sejak individu masih di dalam kandungan. Wujud praktiknya cenderung merupakan kearifan lokal, misalnya dalam kebudayaan Jawa ada Neloni, Mitoni, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sekolah menjadi posisi utama dalam upaya pendidikan manusia. Sekolah bertanggung jawab atas orang tua dan masyarakat dalam bidang pendidikan demi generasi masa depan. Dasar tanggung jawab tersebut meliputi 3 hal, yaitu tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan menurut perundang-undangan pendidikan, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk isi, tujuan, dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional kepada pengelola dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan berdasarkan ketentuan jabatannya. Yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Dalam banyak hal, sekolah dinilai telah mengalami ketinggalan dari masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi telah terjadi lebih dahulu dalam masyarakat daripada di sekolah. Maka dari itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengakrabkan sekolah dengan masyarakat, misalnya dengan adanya sistem magang, KKN, PPL, dan lain-lain. Demikian video saya. Terima kasih.